Kembali lagi di Indonesia Morning Show. Danau Toba sebagai salah satu primadona wisata di Sumatera Utara ini masuk ke dalam 10 prioritas destinasi wisata unggulan Indonesia 2016 dengan salah satu program yang disebut Toba International Detour 2016, dan ini diharapkan dapat menarik jumlah wisatawan mancanegara juga, Nes, ya. Betul. Dan kita berbincang mengenai hal ini bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Luhut. Selamat pagi, apa kabar Pak Luhut? Horas. Nah, saya ingin tahu sebenarnya aktivasi kegiatan pariwisata yang ada di Danau Toba ini, di Toba International Detour ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya ini kan baru mulai diresmi oleh pemerintah Presiden Jokowi, ya, bahwa Indonesia Danau Toba menjadi tourist destination. Nah, sekarang programnya itu pemerintah sedang menyiapkan untuk fasilitas sana, misalnya lapangan terbang Silangit dan kemudian lapangan terbang Sibisa. Itu semua sedang disiapkan, dan saya pikir construction untuk Sibisa akan mulai mungkin kuartal pertama tahun depan. Karena semua sudah jalan. Terus kemudian yang kedua ada 600 hektar tanah yang disiapkan seperti Nusa Dua, sehingga nanti ada beberapa pengembang kita internasional juga yang bikin convention center maupun hotel-hotel yang berbintang di sana. Dan juga Ibu Negara membuat juga taman bunga. Taman bunga kira-kira kalau tidak keliru 50 hektar di daerah itu, sehingga begitu menarik. Nah, kalau itu sudah bagus, maka apa yang kita lihat? Kita harus perhatikan dulu satu, tadi balik infrastruktur jalan. Jalan ini mesti baik. Nah, jalan dari Ajibata masuk ke Sibisa, itu ada 12 kilo, itu harus diperbaikin. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan tuh enggak boleh dong air Danau Toba itu sampai ada sekarang ini itu lintah. Berarti tingkat pencemaran sudah tinggi. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, bukan mengatakan tidak boleh ada keramba, tapi harus dihitung dengan cermat berapa boleh keramba itu sehingga tidak merusak lingkungan. Karena kalau lingkungan rusak, ya turis nggak akan mau datang. Iya dong. Terus kemudian menyangkut masalah bau dari TPL, Toba Pulp itu juga harus dihitung, karena itu pencemaran tinggi juga harus dihitung. Apakah masih cocok di sana gitu? Karena mereka juga HTI-nya tidak cukup untuk mensuplai mereka, atau mereka merubah teknologinya, memperbaiki lingkungan limbahnya, dan kemudian punya HTI yang cukup untuk menunjang operasionalnya. Kalau tidak bisa, ya dipilih lain, bisa relokasi, kan mereka punya teknologi tua ini. Relokasi saja di tempat di mana HTI mereka banyak. Nah, kalau ini dibuat tadi berimbang, maka orang pasti akan datang situ, karena Danau Toba itu sangat indah. Betul. Indah sekali menurut saya. Banyak, apalagi wisatawan mancanegara juga melirik ke Danau Toba juga. Tapi selain prasarana, Pak, dan juga lingkungan, ini apakah ada pengembangan masyarakat juga untuk lebih sadar wisata? Apalagi ini masyarakat di sekitar Danau Toba ini kan menjadi duta wisata juga. Sangat benar. Jadi jangan nanti misalnya sudah dibikin bagus-bagus, turis datang, orang Batak itu nanti tidak bisa melayani dengan baik karena culture-nya, budayanya itu juga harus diperhatikan, karena ya mesti bisa ramah tamah itu seperti Bali atau Jogja atau Solo gitu. Nah, orang Batak ini harus dididik juga. Nah, ini juga punya dampak positif, dampak negatif. Tidak ada semua positif saja. Dampak negatifnya makin banyak orang asing ke sana, culture-nya itu harus betul-betul diwaspadai juga. Jangan sampai nanti degradasi karena banyak orang asing datang. Tapi kalau ngomongin kendala, sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai pengembangan pariwisata sendiri gitu ya, Pak Luhut, kendala terbesar itu sebenarnya apa sih? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi. Tadi kalau lingkungannya tidak bagus, ya mana orang mau datang? Lingkungan, tadi saya bilang lingkungan hidup satu ya. Kemudian lingkungan masyarakatnya. SDM. Nah, sekarang gereja punya peran di sana karena mayoritas penduduk di sana adalah Kristen. Nah, gereja yang terbesar HKBP, mereka harus bisa melihat ini semua. Tidak bisa juga melepaskan begitu saja, karena akan terjadi nanti degradasi. Tapi kita kan tidak bisa juga mengatakan tidak mau, saya begini saja. Tidak bisa, itu perkembangan alam itu akan berjalan terus. Nah, untuk memodernisasi. Nah, oleh karena itu peran daripada tokoh-tokoh masyarakat, peran gereja untuk memberikan pencerahan pada
masyarakat Batak di sana mesti juga terus dilakukan tidak habis-habisnya. Oke, Pak, kalau Toba International Detour itu selain promosi wisata, itu apalagi Pak yang ada di dalam sana programnya sebenarnya? Banyak mereka punya program di sana. Kita lihat nih sekarang ini pulau Samosir. Samosir itu kan hebat. Mungkin satu-satunya pulau di tengah-tengah danau di dunia ini kali ya. Itu bisa mereka bikin juga mungkin di sana ya seperti maraton atau juga lomba sepeda. Itu kan luas sekali tuh, kalau nggak keliru berapa 200 km atau 200 berapa kilometer. ya itu bisa bikin bertahap atau berenang. Ya tentu bukan satu kali berenang, itu mungkin berestafet berapa hari. Itu bisa internasional, dan kalau danonya bagus jangan tiba-tiba ada lintah lagi, nggak mau nanti orang berenang. Ya nggak akan datang lagi. Nah, masyarakat misalnya di sana kan ada juga hotel-hotel yang baik yang dikelola orang Batak yang kebetulan mungkin nikah sama orang Jerman, sama orang mana begitu. Itu cukup bagus-bagus. Nah, tinggal di-upgrade lagi. Tinggal dididik lagi. Dan kemudian saya dengar pemerintah bikin sekolah pariwisata sehingga nanti juga mendidik kulturnya dari rakyat itu untuk memahami bagaimana melayani. Orang Batak itu kurang melayani. Hospitality-nya itu ya, Pak Luhut ya. Tapi Pak Luhut, kalau bicara mengenai eksploitasi, maksudnya kalau kita bicara penggarapan suatu daerah, tentunya ada eksploitasi di sana gitu. Ada beberapa resiko yang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Luhut. Tapi kalau misalnya Danau Toba sendiri, untuk benar-benar memperhatikan sustainability dari lingkungan itu, apa yang sebenarnya masyarakat perlu pahami? Ya tadi kesadaran tadi, jadi seperti misalnya kalau ada seperti Toba Pulp itu, dia bikin sistem sehingga orangnya karena dia punya HTI nggak cukup, orang dibayar untuk mengambil kayu untuk menganu dia, motong kayu. Akhirnya seperti Humbang Hasudutan itu sekarang udah kekeringan kayunya, atau karena airnya, karena banyak kayunya dipotong. Jalan yang dibangun pemerintah cepat rusak karena bawa tronton yang melebihi kapasitas. Ya, saya sudah bilang Kapolresnya itu sama Bupati dilarang aja. Kalau dia mau juga ngangkat, ya harus sesuai dengan aturan berapa beban jalan sehingga jalan itu tidak rusak. Lah pemerintah tiap tahun bikin jalan terus. Lah orang ini TPL ini membuat hal semacam itu juga menurut saya tidak baik. Jadi kita harus melihat ada keseimbangan, equilibrium daripada ini semua harus dicari sehingga dengan demikian investasi boleh, lingkungan boleh, pariwisata boleh, tapi jangan juga satu investasi industri yang menimbulkan merusak lingkungan. Karena ke depan lingkungan ini menjadi topik yang sangat sentral, tidak bisa. Betul. Ya generasi kamu nanti akan melihat bahwa kalau apa yang kita buat sekarang itu merusak lingkungan, itu akan dampaknya puluhan tahun. Kalau eksploitasi ikan begitu Pak, atau hasil laut begitu, di sana seperti apa sebenarnya? Ya sekarang ini tadi Kerambah itu kan, karena Kerambah ini kami pelajarin sekarang Kerambah ini dampaknya sampai apa, dampak pencemarannya luar biasa. Dan sekarang dari hasil studi yang terakhir itu sampai 81 tahun. Itu kalau kita mau flush Danau Toba ini baru bisa bersih. Dan itu karena cuma satu tempat keluarnya, cuma si gura-gura itu, air yang melalui situ. Jadi kalau ini tidak hati-hati, nanti semua anak cucu kita nanti kalian sampai generasi kalian juga akan tercemar. Jadi ini tidak hanya mengembangkan potensi wisata, tapi juga masih dalam tahap untuk pengembangan sistem di masyarakatnya juga, Pak. Ya, betul. Jadi apa upaya yang paling konkret untuk pendidikan tadi, masyarakat? Pendidikan itu banyak formal maupun non formal. Formal tadi di sekolah-sekolah, non formal itu gereja harus berperan. Jadi gereja itu jangan berpolitik. Gereja itu politiknya tadi ya dalam gereja bagaimana memberitahu kepada masyarakat bahwa kalau kalian disiplin itu sesuai dengan ayat ini itu disampaikanlah. Masyarakat sana kan banyak masyarakat tradisional masih yang di kampung-kampung itu sangat melihat peran pendeta itu sangat penting. Nah, HKBP terutama HKBP yang bersinggungan langsung atau HKI yang ada di sana atau gereja Katolik yang ada di sana itu harus banyak berperan untuk mendidik masyarakat itu melalui khotbah-khotbah mingguannya. Oke, tapi seberapa optimistiskah Pak Luhut sebenarnya? Ini kan kalau misalnya kita melihat dari target wisatawan mancanegara kita tahun ini memang 12 juta kalau tidak salah ya, tetapi saat ini baru mencapai sekitar 4,4 juta orang saja. Ini sudah bulan Agustus. Nah, bisakah mencapai target itu sebenarnya, Pak Luhut? Sebenarnya kalau melihat angka-angka ini sangat bisa. Kenapa? Misalnya saya tahu kelas menengah kita kan naik nih. Jadi orang kadang-kadang ngomong ekonomi kita begini, ya nyatanya kelas menengah naik. Yaitu kita lihat pembelian kendaraan, pembelian motor,
itu naik. Dan kita lihat pesawat terbang penuh terus. Anda coba, saya dari Papua kemarin, itu sampai 2 hari untuk nunggu dapat booking pesawat. Tadi malam saya bicara misalnya sama dubesnya Australia, timnya dia yang mau pergi bersama-sama jaksa agungnya dengan saya ke ke Jayapura, itu sampai dari Bali, Jakarta, Jogja, baru bisa ke dapat tiket ke Jayapura. Sampai complicatednya begitu. Ini fakta, jadi kita juga jangan lari dari fakta. Kira-kira begitu. Nah sekarang Anda terbang di mana aja. Nah itu kelihatan. Nah kita punya target memang 2019 penerimaan negara terbesar itu adalah pariwisata. Nah, kenapa pariwisata itu cost-nya paling murah, investasinya paling murah dibandingkan daripada yang lain, dan mengerjakan orang itu jauh lebih banyak. Jadi lapangan kerja yang terbuka itu juga lebih besar. Oke, tapi tentunya ada PR-PR di sana kan Pak? Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai Kementerian Perhubungan di sana. Ya, banyak. Tentunya salah satu delay flight ini juga menjadi hal yang penting, bukan Pak? Ya sangat penting. Sekarang kamu lihat sekarang, coba bagaimana seriusnya pemerintah. Presiden akan membuat rapat kabinet terbatas di Danau Toba di Institut Teknologi Del hari Sabtu. Menteri-menteri terkait undang untuk supaya make sure, meyakinkan bahwa semua persiapan itu jalan sesuai rencana. Ini yang kedua kali. Jadi semua dilihat. Nah itu yang penting. Kalian pun nanti tambah besar lihat itu, bahwa berpikir makro tapi bagaimana implementasi makro itu jadi penting. Nah itu tadi yang saya pikir yang selama ini kita lihat jarang. Oke. Pak, kita kembali ke wisata di Danau Toba ini sendiri. Ini kan bulan Agustus ini memang banyak acara digelar di sana ya. Dari sebelum tanggal 17 Agustus ini ada beberapa kegiatan. Nah, seperti yang tadi Syahnas bilang, bagaimana ini untuk jangka panjang? Apakah ini akan ada terus rutin event di Danau Toba? Dan seperti apa dari pemerintah perannya ini untuk tetap menjaga tidak tereksploitasi sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap masyarakat di dalamnya sendiri, selain dari peran warga di sekitar Danau Toba itu sendiri, Pak? Ya banyak yang bisa dibuat di situ ya. Seperti saya singgung tadi olahraga misalnya, bisa aja Tour de Samosir atau apa gitu, berenang keliling Samosir maraton gitu. Terus ada juga misalnya peragaan budaya bisa juga, banyak sekali. Jadi mungkin kemarin waktu bincang-bincang di sana, Pak Gubernur itu ngusulin mungkin tiap 2 bulan ada event-event tertentu, nasional ataupun internasional. Nah, satu yang menjadi penting adalah, seperti saya katakan tadi, kelas menengah kan naik. Nah, kalau jalan tadi, sekarang kan lagi under construction ini, dari Medan, dari Siantar nanti sampai ke Parapat itu, tol roadnya bisa selesai 2019 ya, itu sangat akan berpengaruh besar sekali. Nah, orang-orang asing yang mau datang langsung dengan private jet yang bisa mendarat di Sibisa, ya itu juga bisa akan memberikan dampak bagus karena apa saja bisa berkembang di sana. Malah ada yang kemarin dari pengusaha dari mana itu Medan, dia mau bikin Formula 1 di dekat sirkuit. Sirkuit. Ya itu permintaan. Dan sekarang kita lagi pelajarin, kalau benar dia memang serius, jangan dia ngarang-ngarang aja. Dia di ketinggian, jadi Formula 1 di ketinggian di atas 1000 meter. Wow. Itu kan hebat sekali. Iya. Tentunya tetap menarik minat dari dunia internasional gitu ya Pak Luhut. Tapi satu hal yang penting gitu Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai pengembangan wisata daerah, apa sih yang harus dipahami? Yang pertama saya bilang tadi itu manusianya. Manusia itu yang betul-betul harus siap menghadapi ini. Dan peran lagi-lagi peran gereja itu sangat penting. Jadi saya ingin kolaborasi antara pemerintah dengan gereja itu harus jadi. Karena kalau tidak bisa tergradasi nanti dari moral masyarakat di sana. Padahal pada satu sisi kita ingin ciptakan lapangan kerja. Masyarakat pengen juga ikut menikmati. Seperti misalnya bagaimana kita mengembangkan buah-buahan di sana. Gimana kita ngembangkan tadi bunga. Masyarakat lokal yang paling ngerti ya Pak? Masyarakatnya. Nah tentu pemerintah kasih backup atau dukungan. Apa itu? Pendidikan. Bagaimana sekolah sana dididik, sekolah pariwisata. Semua sekali lihat sudah mulai. Pemerintah misalnya ada sekolah Arjuna di sana. Mereka sudah mempertimbangkan itu untuk membuat sekolah pariwisata di sana karena sudah ada infrastrukturnya. Jadi hal semacam ini memang harus sinergi dan paralel dikerjakan. Termasuk di daerah-daerah lain Pak ya, di Indonesia tentunya pengembangan. Saya kira ini model ini bisa dibuat nanti lagi kan seperti
tur Singkarak gitu. Iya. Kan sudah sangat populer. Tur Singkarak. Iya, betul. Udah banyak orang asing. Oke. Lah orang kan juga mencari kelas dunia. Mereka mulai jenuh mungkin di barat, pengen datang kemari. Iya dong. Iya, Seperti kemarin saya lihat, udah mulai jenuh di Amerika. Kapal pesiar udah mulai jenuh di Amerika. Mereka pengen terbang ke selatan. Akhirnya ke Banyuwangi ya Pak? Ya ada ke Banyuwangi tempat yang surfing bagus. Iya. Kemudian kita lihat Bali. Bali itu misalnya Teluk Benoa itu ada pelabuhan itu. Iya. Itu rupanya terbaik di Asia I see. Tenggara. Nah, tapi kita tidak menerima mereka dengan bagus. Nah, sekarang kita perbaikin. Misalnya ongkos untuk nginap pesawat. Kenapa sampai $4.000 private jet itu? Padahal di Singapura cuma 1.000 lah. Presiden bilang, Pak Luhut kenapa mesti kita lebih mahal? Bedanya jauh. Iya, jadi kita coba. Jadi banyak sekali yang harus diperbaikin di sini. Nah, misalnya juga apalagi misalnya fuel aftur. Nah, kenapa aftur kita lebih mahal 26% dari Singapura? Nah, Singapura itu angin aja impor. Kita yang memproduksi gas, memproduksi apa ini, kok kita lebih mahal? Berarti ada struktur kos kita yang nggak benar. Nah, era kalian nanti harus mulai dari sekarang kita siapin itu supaya jangan begini lagi. Jadi efisiensi. Sistemnya dibangun begitu sistem, ya Pak? infrastruktur dan juga yang tentunya adalah masyarakatnya. Betul, masyarakat yang mau Saya pikir belajar. buat kalian yang muda juga sebenarnya bukan hanya sekedar itu, tapi hatinya harus bekerja juga dengan hati. Betul, nasionalisme harus dibangun ya. Oke, Pak Luhut, tapi saya penasaran terakhir, mungkin kita agak bergeser sedikit dari pariwisata begitu ya. Ini beredar kabar salah satu nama yang dipertimbangkan saat ini memang Pak Luhut menjabat sebagai PLT Menteri SDM. Salah satu nama yang dikabarkan mungkin menggantikan adalah Satya Widya Yuda ataupun Pak Archandra akan dipilih kembali. Tanggapan Anda? Ya kalau itu tanya presiden itu. Saya tidak ingin menjawab yang tidak bidang saya. Masa Pak nggak ada selentingan sedikit Pak? Ya kalaupun saya tahu kan tidak perlu saya beritahu kamu. Ya. Kita tunggu saja begitu ya Pak Luhut ya. Baiklah, terima kasih banyak sudah hadir di sini dan berbincang. Tentunya ini juga menjadi gairah kita untuk menyemangati nasionalisme negara juga gitu dengan membangun tentunya wisatawan di Semangat semua nasionalisme daerah dari berbagai bidang, salah satunya wisata. Betul, bicara mengenai semangat, ternyata ini ada yang punya semangat cukup besar, di mana keterbatasan fisik ini bukan lagi jadi penghalang untuk berkarya, untuk mengisi kemerdekaan. Nantikan kisah dari Ahmad Furi selengkapnya usai jeda.